Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang membahas seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi kenaikan pangkat guru, kenaikan pangkat pengawas sekolah, pamong belajar, dan juga kenaikan pangkat penilik tahun 2023. Mari kita ikuti sehingga kita tidak ketinggalan akan informasi-informasi penting dan boleh kita untuk mengusulkan naik pangkat tahun ini. Ada dua surat penting untuk kenaikan pangkat tahun 2023. Yang pertama, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah ke jenjang ahli muda dan jenjang ahli media. Adapun surat tersebut adalah sebagai berikut. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 27 Maret 2023. Isinya adalah kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah ke jenjang ahli muda dan ahli media. Ini yang pertama. Ini ditujukan kepada semua gubernur, juga kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota, kemudian kepala kantor wilayah Kementerian Agama, dan juga kepala BKD, BKPSDM di seluruh Indonesia. Adapun isi suratnya sebagai berikut. Pada pasal 53 ayat 4 Permen.PAN RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil mengatur bahwa kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan, yaitu mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan atau persyaratan lain yang diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita simak. Pertama, berdasarkan surat dari Kemenpan RB nomor B-9 SM 0201/2023 tanggal 20 Februari yang lalu, perihal penjelasan terkait persyaratan pengangkatan pertama dan uji kompetensi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah, pemerintah daerah wajib melakukan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi yang pertama adalah jabatan fungsional guru ahli pertama ke ahli muda. Yang kedua, jabatan fungsional guru ahli muda ke ahli media. Dan yang ketiga, jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda ke ahli media. Jadi ini antar jenjang dan ini wajib sifatnya. Untuk periode April 2023, apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain persyaratan mengikuti dan lulus uji kompetensi dan uji kompetensi. Yang kedua, uji kompetensi untuk kenaikan pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah diproses kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya. Jadi setelah diproses, kemudian dipastikan lagi uji kompetensi. Yang ketiga, Kemendikbudristek diberi waktu menyelenggarakan uji kompetensi bagi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan akhir bulan Desember 2023. Kemudian pengumuman pelaksanaan uji kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Kemendikbudristek. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Ini Direktur Jenderal oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Bapak dan Ibu, ini informasi ini khususnya guru-guru yang mau naik pangkat, kemudian berbeda jabatan atau naik jabatan. Misalnya tadi dari guru ahli pertama ke ahli muda, kemudian guru ahli muda ke ahli media, dan juga pengawas ahli muda, berarti ahli muda ini golongan 3C dan 3D, mau ke 4A.
Kalau guru pertama berarti golongan 3B mau ke 3C, dan ahli muda ke ahli media golongan 3D mau ke 4A. Ini wajib. Kalau tidak bagaimana? Tentu ini prosesnya panjang karena mulai 1 Januari tahun depan 2024 sudah berubah sistem kenaikan pangkat. Jadi diberikan batas sampai 31 Desember 2023. Ini penting sekali bagi Bapak dan Ibu yang mau naik pangkat sekaligus dengan naik jenjang jabatan. Ini isi surat yang pertama. Kemudian isi surat kedua ini tentang batas waktu penilaian angka kredit guru dan pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik. Seperti apa suratnya? Ini juga surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2023. Ini jelas dikatakan di sini batas waktu penilaian angka kredit tahun ini. Ini diinformasikan kepada semua gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota, kemudian kepala kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Isi suratnya seperti ini, dengan hormat, berdasarkan pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional menjelaskan bahwa hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai. Tetap dinilai berarti penilaian DUPAK seperti biasa. Angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional, JF masing-masing, dan proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat Juni 2023. Jadi jelas masih menggunakan aturan lama. Nah, kalau guru berarti Permenpan nomor 16, ya, yang masih digunakan tahun 2009, ya. Kemudian, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut. Pertama, ini yang perlu kita ingat, batas waktu penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik dengan pangkat mulai dari golongan 3A sampai dengan golongan 4A di lingkungan kerja saudara, berarti di dinas masing-masing, paling lambat 30 Juni 2023 untuk masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi, terakhirnya 31 Desember 2022 ini sudah selesai semua. Jadi ada rentang waktu mulai 30 Juni 2023 sampai 31 Desember 2022. Kalau tidak bagaimana? Berarti angka kredit kita yang kita kumpulkan selama ini itu nanti tidak lagi dihitung tetapi akan dikonversi PAK yang kita miliki. Jadi angka kredit itu ya tidak bisa dikonversi karena PAK-nya belum ada. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya sudah 3C selama 3 tahun, tentu ada angka kreditnya. Tetapi kalau tidak diusulkan, maka nanti angka kredit yang selama 3 tahun itu tidak bisa dikonversi. Yang dikonversi adalah PAK yang lama ketika kita naik pangkat ke 3C. Yang kedua, batas waktu penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik dengan pangkat golongan 4B ke atas, berarti 4B, 4C, 4D, di lingkungan kerja saudara, paling lambat 30 Juni 2023, untuk masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022. Ini kalau di daerah atau di provinsi. Kemudian, kalau batas usulan berkas penilaian angka kredit dimaksud, paling lambat diterima Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pusat pada tanggal 17 April 2023.
Ini poin nomor 2 ini berlaku bagi Bapak Ibu guru yang sudah golongan 4B, termasuk pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik, maka pengusulan untuk tahun ini sudah harus sampai di Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pusat paling lambat tanggal 17 April 2023. Kalau tidak bagaimana? Sama seperti tadi, kita tidak bisa memprediksi angka kredit yang sudah kita kumpulkan selama ini, maka itu tidak bisa lagi dikonversi. Yang dikonversi adalah pak kita yang lama. Maka saran kita, walaupun nanti belum bisa naik pangkat, maka minimal angka kredit yang sudah kita kumpulkan beberapa tahun ini, kalau Bapak Ibu sudah golongan 4B atau 4C, itu kita usulkan segera sehingga nanti bisa angka kreditnya diperhitungkan minimal untuk dikonversi ke pak. Kemudian hasil penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 selanjutnya akan ditetapkan dengan penetapan angka kredit pak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi akan dikeluarkan paknya. Kalau memang paknya sudah cukup untuk naik pangkat, dilanjutkan. Kalau belum, berarti pak yang baru inilah yang dikonversi kepada pak yang baru menurut Permenpan nomor 1 tahun 2023. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Ini langsung dari Direktur Jenderal GTK, Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Ini juga ditembuskan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, dan juga Kepala BP PMP, karena ini yang menilai untuk khusus guru ya, dan BPMP, Sekretariat Tim Penilai Pusat. Ini informasi penting kami kira, sehingga tidak ada di antara kita yang dirugikan angka kreditnya, terutama Bapak dan Ibu yang masih berpotensi untuk naik pangkat, yang masih muda-muda. Ini segera kita tanggapi surat ini, mumpung masih ada waktunya. Demikian informasi ini, Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Dan selamat mengusulkan untuk naik pangkat.